Pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mengingatkan pemerintah untuk merawat fasilitas sarana olahraga pasca pelaksanaan PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Sarana prasarana olahraga ini diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk kejuaraan olahraga nasional, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi ke bawah. Pasca pelaksanaan PON 21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara, anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk merawat fasilitas sarana olahraga yang telah dibangun agar dapat bermanfaat untuk jangka waktu lama. Muhammad Hadafi menegaskan infrastruktur PON yang dibangun dengan menelan anggaran fantastis jangan sampai terbengkalai. Selain melakukan perawatan fasilitas olahraga secara berkala, ia berharap sarana prasarana olahraga ini tidak hanya dapat digunakan untuk kejuaraan olahraga nasional, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi ke bawah atau bahkan dapat digunakan untuk keperluan praktek olahraga sekolah, kampus, maupun instansi. Karena sekarang ini kan kita ketahui banyak venue-venue PON itu yang terbengkalai. Nah, ini menjadi PR juga karena investasi negara yang begitu besar untuk penghalatan acara olahraga tersebut haruslah punya dampak yang cukup luar biasa. Karena olahraga ini harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerah penyelenggara. Itu yang paling penting. Dan juga pertumbuhan semangat atlet-atlet baru. Dengan venue yang telah dibangun, tahu-taunya terbengkalai, kan ini menjadi suatu hal yang seperti hal disia-siakan gitu. Nah, ini harus menjadi catatan. Dan Komisi 10 mendorong ke depan itu PON itu terintegrasi dengan dunia pendidikan. Kita berharap venue tersebut masih terus bisa berlanjut, diurus dan juga punya terus digunakan. Hadafi menjelaskan melalui program pemanfaatan dan perawatan yang tepat, diharapkan sarana prasarana olahraga yang ada dapat menjadi pusat aktivitas yang mendukung kesehatan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Anggia Ermarini menegaskan alokasi bantuan pangan kepada keluarga beresiko stunting atau KRS harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tentunya demi mendukung target prevalensi stunting di bawah 14%. Dari awal tahun 2024, pemerintah melakukan penyaluran bansos pangan penanganan stunting berisi daging dan telur ayam bagi 1,4 juta keluarga risiko stunting atau KRS di 7 provinsi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menegaskan, alokasi bantuan pangan kepada keluarga beresiko stunting atau KRS harus dilaksanakan secara berkelanjutan demi mendukung target prevalensi stunting di bawah 14%. Ia juga menuturkan perlu ada intervensi spesifik serta kolaborasi kelembagaan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di setiap kecamatan, desa, dan kelurahan yang mengutamakan gizi ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun. Jadi ngomongin tentang penurunan angka stunting itu tidak hanya sekedar memberikan makanan saja. Dan dalam waktunya nggak bisa hanya 1 bulan 2 bulan karena stunting ini kan karena kondisi kekurangan gizi akut ya, jadi lama gitu. Jadi mulai dari kandungan sampai 100.000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu harus ada koordinasi dengan lembaga yang lain terkait, kementerian yang terkait, itu harus ada program-program yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan telur sama ikan saja. Anggia Ermarini juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 4%. Bahkan realisasi penyaluran bantuan pangan hampir mencapai 100% per bulan Juli tahun 2024. Dengan kinerja seperti ini, ia optimis kolaborasi pemerintah mampu menekan angka prevalensi stunting hingga 14%. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada 2024 memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat umum. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 2 DPR RI mengimbau Pemkot dan tim penyelenggara pemilu Kota Depok harus tegas dalam mengawasi dan memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada 2024. Pilkada serentak 2024 di Kota Depok diikuti 2 paslon. 1 calon wali kota masih menjabat sebagai wakil wali kota Depok, sedangkan 1 calon lainnya merupakan mantan sekda Kota Depok. Kondisi tersebut menjadi sorotan anggota Komisi 2 DPR RI hingga mengimbau Pemkot dan tim penyelenggara pemilu Kota Depok harus tegas dalam mengawasi dan memastikan ASN di Kota Depok bersikap netral. Dalam pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengungkapkan telah menerbitkan surat edaran khusus dan adanya fakta integritas bagi ASN maupun pelaksana kegiatan tidak tetap atau PKTT yang ada di semua satuan kerja perangkat daerah di Kota Depok agar menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Saya minta masing-masing pejabat dan pejabat juga minta kepada bawahannya untuk diteruskan membuat fakta integritas netralitas ya, dilakukan oleh seluruh ASN dan juga PKTT. Ya, ini para honor PNS juga kami minta netralitasnya. Maka Munawaroh berpesan pengawasan netralitas ASN memerlukan keterlibatan semua pihak agar berani dan aktif melaporkan ASN yang terbukti berpihak pada salah satu calon. Karena bagaimanapun kan kalau dia incumbent kan masih powernya kan ada gitu loh. Ini kalau di sini kan juga lurah-lurah karena lurahnya kan ASN juga kan. Sehingga ini lurah-lurah ini yang paling efektif untuk menggerakkan karena nanti melalui RW RT-nya itu bisa mempengaruhi untuk mendukung salah satu balon. Dari Jawa Barat, Nuki Tampobolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah perlu mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet meski penularannya tidak secepat virus COVID-19. Di sini DPR RI mendorong pemerintah tentunya memperketat akses masuk ke Indonesia melalui bandara khususnya penerbangan internasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendorong pemerintah memperketat akses masuk ke Indonesia melalui bandara khususnya penerbangan internasional. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencegah penyebaran virus monkeypox di dalam negeri. Darul Siska menyebut pemerintah perlu mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet, meski penularannya tidak secepat virus COVID-19. Ia mengingatkan pemeriksaan atau tes kesehatan perlu dilakukan terhadap WNA yang masuk ke tanah air. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan kewaspadaan terhadap penularan virus monkeypox di Indonesia. Monkeypox ini harus kita waspadai karena ini berbahaya sekali. Cuman penularannya tidak semudah dulu COVID-19. Nah, monkeypox ini menular melalui sentuhan badan atau interaksi fisik. Kalau tidak ada interaksi fisik, maka dia tidak menular. Sungguh pun begitu, kita sudah mengingatkan pemerintah menjaga semua pintu-pintu masuk kita agar dilakukan pengawasan. Semua orang yang masuk ke Indonesia, apalagi dari negara-negara yang sudah terpapar monkeypox, harus dites kesehatannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI mengungkap bahwa pemerintah sempat menerima sejumlah laporan kasus suspek penyakit cacar monyet di beberapa wilayah, termasuk Bali dan Jakarta. Kemenkes juga mencatat ada 88 jumlah pasien penyakit cacar monyet di Indonesia
74 diantaranya pada tahun 2023 dan 14 lainnya pada tahun 2024. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menekankan perlunya langkah konkret dan koordinasi untuk memastikan bahwa target penurunan stunting dapat tercapai melalui program pemberian gizi yang tepat kepada anak. Target penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14% yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menilai pemerintah gagal mengatasi persoalan stunting. Neti mengungkapkan perlunya konvergensi program, merevisi target pencapaian penurunan angka stunting, serta mendesak peningkatan koordinasi lintas sektoral agar pendataan terhadap balita stunting akurat. Ia menambahkan, diperlukan evaluasi anggaran yang tersebar di berbagai kementerian, khususnya anggaran untuk perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu. Selama ini program penurunan stunting ini tersebar ke 17 kementerian dan lembaga. Ya, anggarannya juga sangat besar. Bahkan anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial, ya. Kalau nggak salah lebih dari 20 triliun untuk perlindungan sosial bagi keluarga-keluarga tidak mampu, keluarga-keluarga berisiko stunting. Nah, kita akan lakukan evaluasi sejauh mana efektivitas anggaran yang sudah dititipkan ke kementerian dan lembaga ini menurunkan stunting. Masalahnya di mana? Kalau kemudian masalahnya adalah kesalahan dalam pola pengasuhan gizi, berarti yang harus diintervensi adalah pasangan-pasangan orang tua, keluarganya. Kalau kemudian yang salah adalah asupan atau kemudian makanan yang bersifat program, berarti ini yang harus kita dorong agar Kementerian Kesehatan segera memasukkan PDK, pangan diet khusus, dan PKMK, pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Lebih lanjut, DPR RI menekankan perlunya langkah konkret dan koordinasi untuk memastikan bahwa target penurunan stunting dapat tercapai melalui program pemberian gizi yang tepat kepada anak. Mario dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Beberapa permasalahan ditemui tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Dan rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 akhirnya mengesahkan pembentukan pansus angket haji DPR untuk menyelidiki berbagai permasalahan tersebut. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI berkomitmen untuk menyelidiki permasalahan sampai dengan tuntas. Tentunya dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Tentunya tujuan dibentuknya pansus tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun-tahun berikutnya. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ada indikasi beberapa
beberapa tenda itu kayak dibukin Pak gitu. Oh, diambil duluan ya? Ya, sehingga rasio kecukupan antara kapasitas tenda dengan yang masuk itu nggak sama. Ada satu tenda misalnya isi 120, tapi ada tenda lain nggak ada 120. Nah ini kan nggak ada addressnya, alamat orang-orang itu nggak ada. Sebaiknya di setiap tenda itu sekali aja namanya. Dan ini nggak rasional, satu orang 0,8, jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup, tapi kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain. Yang lebih-lebih. Ada yang lebih. Khususnya di wastafel gitu masih. Harusnya kan keran aja ya. Kamar mandi. Ada yang ngantri sampai 2 jam. Nggak sampai pingsan sih, tapi 2 jam lumayan. Oke, pripun? Kasur 1, 2 orang. Astagfirullahaladzim. Ukuran 2 kasur 3 orang. Ukuran kasur 50 cm. Iya. Itu agak kurang nyaman lah. Sedikit kurang nyaman. Memang kurang nyaman nggih. Nah, wonten ingkang sing ibu-ibu ten nggene tenda, bapak-bapak ten jawi. Campur. Nggih. Astagfirullahaladzim. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Keluhan jamaah haji itu terungkap pada momen puncak haji di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kala itu, jemaah haji harus menginap untuk menunggu giliran ritual lempar jumroh di Mina. Maka dari itu, persoalan over kapasitas tenda serta kelayakan sarana toilet menjadi krusial untuk menjaga kesehatan jemaah. Bagaimana tidak, para jemaah bahkan harus mengantri hingga 2 jam untuk menggunakan toilet. Namun, permasalahan yang ditemukan tim was haji tidak hanya itu saja. Catatan negatif juga mengarah pada layanan transportasi bus yang terlambat mengantar jemaah haji ke Ar-Musna. Selain itu, bus dengan kategori ramah disabilitas hanya berjumlah 20 dari total 512 unit. Belum lagi perkara bahan baku makanan jemaah haji Indonesia yang ternyata didatangkan dari berbagai negara asing. Tim was haji DPR menyayangkan peran pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan pasokan dari hasil pertanian Indonesia. Persoalan kemudian adalah bahan baku yang kita sebutkan berasal dari Nusantara itu belum terpenuhi. Masih diekspor dari berbagai negara yang bukan Indonesia. Problem berikutnya adalah karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara. Rojo Lele, Pandan Wangi, dan macam-macam. Saya kira ini kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan atau memang sengaja dibiarkan. Pada waktu itu tim was haji juga sudah merasakan adanya sinyal penyimpangan dalam alokasi kuota haji. Hal itu mulai mengemuka setelah tim was haji ingin memastikan apakah jumlah kuota haji sesuai dengan hasil kesepakatan rapat panitia kerja, yaitu sekitar 221.000 haji reguler dan 19.280 masuk dalam kategori haji khusus. Sudah dibahas. Pertama adalah terkait bagaimana kuota yang tambahan itu dipertanyakan oleh semua anggota. Kementerian Agama belum menjawab ya, kuota yang tambahan ini berapa yang dikasih kepada reguler, berapa yang dikasih kepada yang haji khusus, kemudian proses kemarin penyerahannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang, baik yang reguler maupun yang khusus. Kesemerawutan itulah yang melatar belakangi desakan pembentukan panitia khusus angket haji. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dari Kementerian Agama, dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama tetapi juga ada beberapa pihak terkait terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji, karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Karena mungkin para jamaah juga ingin tahu sebetulnya uang yang mereka kelola ini apakah masih ada apa tidak. Bergeser ke tanggal 10 Juli 2024,
Rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 akhirnya mengesahkan pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Pansus Angket Haji terdiri dari 30 anggota dewan yang berasal dari berbagai fraksi. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Rapat perdana Pansus Angket Haji digelar pada 19 Agustus lalu. Rapat ini menetapkan Nusron Wahid sebagai ketua, sekaligus 3 wakil ketua lainnya, yaitu Marwanda Sopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifah Amalia. Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid mengungkapkan, ada 3 fokus pembahasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari dugaan penyelewengan kuota haji tambahan, manajemen operasional pelayanan haji, hingga pembenahan sistem keuangan haji. Panitia khusus angket haji DPR RI berkomitmen untuk menyelidiki permasalahan sampai tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari unsur Kementerian Agama hingga pihak travel. Akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait, yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel maupun KPIH, dan juga nanti ada perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji. Tujuan dibentuknya Pansus tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Pansus bukan alat politik. Pansus Angket Haji merupakan kristalisasi atau tindak lanjut dari sejumlah keresahan yang dialami jemaah haji, sehingga ada solusi dan transparansi terkait pengalokasian dana serta kuota haji. Pemirsa, kenaikan suhu yang cukup drastis di sejumlah wilayah di Indonesia mengakibatkan curah hujan yang rendah. Rendahnya curah hujan mendorong pemerintah melakukan modifikasi cuaca, salah satunya metode hujan buatan, menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Dan seperti apa dan juga bagaimana TMC ini, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVN 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, teknologi modifikasi cuaca atau TMC memiliki fungsi untuk menurunkan hujan dengan memanfaatkan teknik penyemaian awan. Dan teknologi TMC ini sudah pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan mengatasi karhutla di beberapa daerah di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, kita mungkin sudah pernah mendengar istilah hujan buatan. Metode hujan buatan terjadi dari proses penggabungan teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam. Itulah kenapa hujan buatan disebut sebagai teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan dilakukan dengan teknik penyemaian awan, atau yang lebih sering kita pahami dengan menaburkan garam ke awan dengan pesawat terbang khusus. Ya, garam yang digunakan sama dengan garam dapur di rumah kita. Hanya saja garam yang ini tidak beriodium, pemirsa. Selain dengan natrium klorida atau garam, bahan kimia yang bisa digunakan dalam metode hujan buatan adalah perak iodida dan juga es kering. Proses penyemaian awan terjadi ketika garam ditaburkan di atas awan kumulus yang berbentuk seperti kembang kol. Garam ini akan memicu pembentukan kristal es di awan yang diharapkan dapat menghasilkan hujan. Namun, arah dan kecepatan angin juga faktor alam lainnya mempengaruhi keberhasilan metode hujan buatan dan ketepatan titik area turunnya hujan. Meskipun dapat membuat hujan, bukan berarti kita boleh sesuka hati untuk menurunkan hujan. Karena teknologi modifikasi cuaca ini hanya berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan. Hujan buatan biasanya dilakukan untuk mengatasi kekeringan, menjaga pasokan air, ataupun membantu pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun masih banyak ilmuwan yang skeptis dan meragukan efektivitas dari proses teknologi modifikasi cuaca, namun faktanya beberapa negara ada yang berhasil dalam melakukan metode ini, baik untuk menurunkan hujan maupun mencegah turunnya hujan. Contohnya Cina, melakukan teknologi modifikasi cuaca ketika memperingati 100 tahun kota Beijing agar langit kota Beijing cerah dan terhindar dari hujan. Amerika juga pernah melakukan penyemaian awan ketika beberapa negara bagiannya mengalami kekeringan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah melakukan ini loh pemirsa, termasuk untuk mengatasi polusi udara saat musim kemarau berkepanjangan di Jakarta. Juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Sekarang kita sudah semakin paham kan tentang hujan buatan? Meski tidak selalu berhasil, teknologi modifikasi cuaca dapat membantu banyak hal dalam kehidupan kita. Para ilmuwan juga masih meneliti lebih lanjut, apakah ada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dari teknologi modifikasi cuaca ini. Sekian informasi kali ini, nantikan informasi dalam Intips selanjutnya. Dan tentunya di penghujung acara pemirsa kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 19 September 2024. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI akan melaksanakan rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Dan dilanjutkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, Menteri PPN, Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI terkait pembicaraan tingkat 1 pembahasan 79 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 nanti, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029 secara langsung di kanal YouTube TV Parlemen dan juga tvRparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.